Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rial Kausar. Di sini saya ingin mereview PPT Jurnal Rekayasa Lalu Lintas. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Kinerja Persimpangan Jalan Bersinyal pada Perempatan Jalan Putra Ciptasari, Kabupaten Kota Baru. Yang pertama, abstrak. Simpang 4 Pasar Limbur Raya adalah pertemuan 4 buah jalan yang cukup ramai di Kabupaten Kota Baru, yaitu Jalan Surya Gandamana, Jalan Putri Ciptasari, Jalan Singabana, dan Jalan Pasar Sendiri yang dari waktu ke waktu bertambah padat jumlah pengguna jalan tersebut karena merupakan salah satu jalur utama yang menggunakan prasarana jalan raya. Persimpangan jalan tersebut merupakan simpul pada jaringan jalan di mana ruas jalan bertemu dan lintasan arus kendaraan berpotongan. Lalu lintas pada masing-masing kaki persimpangan menggunakan ruang jalan pada persimpangan secara bersama-sama dengan lalu lintas lainnya. Oleh karena itu, persimpangan merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan kapasitas dan waktu perjalanan pada suatu jaringan jalan, khususnya di daerah-daerah perkotaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kapasitas simpang bersinyal pada persimpangan, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas simpang, dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja simpang. Kapasitas terhadap kinerja simpang pada seluruh pendekat sebesar 7,842 SMP atau jam dengan nilai derajat kejenuhan sebesar 0,61. Setelah dilakukan perencanaan ulang, kapasitas pada seluruh pendekat dapat bertambah. Dengan bertambahnya kapasitas pada tiap-tiap pendekat, maka nilai derajat kejenuhan diperkecil sehingga kurang dari 0,85. Faktor yang mempengaruhi kapasitas di simpang bersinyal antara lain adalah tingkat hambatan samping dan fase sinyal. Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja simpang Putri Ciptasari adalah dengan melakukan beberapa hal antara lain dengan penambahan lebar jalan, menyediakan tempat parkir di luar bahu jalan agar hambatan samping berkurang, dan fase sinyal kata kunci. Lalu lintas, kinerja persimpangan, kapasitas, derajat kejenuhan. Yang kedua, metode penelitian. Pengambilan data lapangan. 1. Kondisi geometrik. A. Jumlah jalur. B. Lebar jalan. C. Lajur. D. Layout di persimpangan. 2. Kondisi lalu lintas. A. Jenis kendaraan. B. Pergerakan arus lalu lintas. Peralatan di lapangan. Peralatan yang digunakan dalam pengambilan data lapangan adalah sebagai berikut. A. Meteran 5 dan 50 meter. B. Jam digital atau stopwatch. C. Formulir isian. D. Counter hand atau pencatat kendaraan manual yang dioperasikan dengan tangan. E. Peralatan tulis menulis atau buku dan pulpen. Teknik pengambilan data di lapangan. 1. Kondisi geometrik. Pengambilan data dilakukan secara manual dengan menggunakan alat pengukur jarak atau meteran. 2. Waktu signal. Pengambilan data dilakukan secara manual dengan menggunakan jam digital atau stopwatch sebanyak 3 kali untuk masing-masing pendekat. Dari hasil tersebut diambil rata-rata sinyal. 3. Pengambilan data volume lalu lintas dilakukan dengan alat pencatat manual atau counter hand dengan menghitung kendaraan yang dilewati persimpangan dari masing-masing pendekat. Data lokasi. Data lokasi yaitu persimpangan Jalan Bakti sampai Surya Gandamana sampai Ciptasari mempunyai 4 persimpangan dengan pengatur sinyal atau lampu lalu lintas. Survei dilakukan selama 2 hari pada jam-jam sibuk dan diambil selama 2 jam pada tiap-tiap waktu, yaitu pagi pukul 7 sampai pukul 9 WITA, siang pukul 12 sampai pukul 14 WITA, sore pukul 16 sampai pukul 18 WITA. Untuk pengolahan analisis, data diambil pada waktu arus lalu lintas tertinggi atau terbesar.
Untuk kode pendekatan notasi sebagai berikut. A. Jalan Putri Ciptasari dari utara, kode pendekatan U atau utara. B. Jalan Surya Gandamana dari selatan, kode pendekatan S atau selatan. C. Jalan Pasar dari barat, kode pendekatan B barat. D. Jalan Singgabana dari timur, kode T atau timur. Sketsa peta lokasi penelitian dan pengambilan data dapat dilihat pada gambar 1 berikut. Hasil penelitian dan pembahasan. Data-data yang didapat di lapangan selanjutnya dimasukkan ke tabel formulir yang sudah dibuatkan oleh MKJI 1997. Pada simpang 4 atau perempatan jalan atau sering disebut perempatan Pasar Limbur mempunyai 4 lengan kelalaian jalan, yaitu kemiringan dari suatu segmen dalam arah perjalanan. Pada persimpangan yang diteliti ini, setiap pendekatan memiliki 0% kelandaian, artinya tidak ada kemiringan. Lebar dari setiap pendekatan diukur dari bagian yang diperkeras atau W, tempat masuk atau W, dan keluar atau W dengan ketelitian 10 meter terdekat. Pengambilan dilakukan dengan menggunakan meteran 10-50 meter, dapat dilihat pada tabel 1 berikut. Mengacu dari MKJI 1997, digunakan sinyal lalu lintas pada pertemuan jalan antara Surya Gandamana sampai Jalan Putri Ciptasari, Jalan Singamana, dan jalan menuju Pasar Limbur Raya adalah sebagai berikut. 1. Untuk menghindari kemacetan simpang akibat adanya konflik arus lalu lintas sekitar pertemuan jalan tersebut. 2. Untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di pertemuan jalan tersebut akibat tabrakan antara kendaraan dari arah yang berlawanan. 3. Untuk terciptanya ketertiban berlalu lintas. Dari hasil survei lalu lintas yang terbanyak pada hari Senin karena merupakan hari sibuk, dapat arus lalu lintas maksimum atau Q dari setiap pendekat, yaitu 1. Keluar dari lengan utara, yaitu 1993 SMP per jam. 2. Keluar dari lengan selatan, yaitu 1911 SMP per jam. 3. Keluar dari lengan timur, 842 SMP per jam. 4. Keluar dari lengan barat, 0 SMP per jam. Dari hasil survei tersebut kemudian dicari perhitungan kapasitas dan derajat kejenuhannya. Nilai kapasitas dan derajat kejenuhannya dapat dilihat pada tabel 4. Dari analisis yang diperoleh, tampak bahwa rasio arus kritis mempunyai arus kritis dengan nilai 1.0. Angka ini masih jauh dari angka 1. Hal ini berarti bahwa simpang tersebut sudah melebihi jenuh, karena nilai HR yang diisyaratkan atau nilai IVR lebih dari 0.80. Apabila arus lalu lintas pada suatu pendekat lebih besar dari kapasitas yang ada pada kondisi ekstrimnya, maka derajat kejenuhan pada pendekat tersebut juga semakin besar. Perhitungan dilakukan dengan perencanaan ulang. Dengan perubahan lebar pendekat untuk arus jenuh pada persimpangan Jalan Surya Gandamana sampai Jalan Putri Ciptasari dan Jalan Pasar Limbur Raya. Setelah dilakukan perencanaan ulang, maka pengubahan lebar pendekat akan berpengaruh terhadap waktu hijaunya dan waktu siklus yang telah disesuaikan atau C, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 5 berikut. Setelah dilakukan perencanaan ulang, kapasitas pada seluruh pendekat dapat bertambah. Dengan bertambahnya kapasitas pada tiap-tiap pendekat, maka nilai kejenuhannya diperkecil sehingga kurang dari 0,85. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diketahui hasil DS sebagai berikut. A.
pendekat utara DS sama dengan 1,44 SMP per jam. B. Pendekat selatan DS sama dengan 1,44 SMP per jam. C. Pendekat timur DS sama dengan 1,44 SMP per jam. D. Pendekat barat DS sama dengan 0,00 SMP per jam. Setelah dilakukan analisis perencanaan ulang dengan mengubah lebar tiap-tiap pendekatnya, A. Pendekat utara DS sama dengan 0,61 SMP per jam. B. Pendekat selatan DS sama dengan 0,61 SMP per jam. C. Pendekat timur DS sama dengan 0,61 SMP per jam. D. Pendekat barat DS sama dengan 0,00 SMP per jam. Dari jurnal tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu analisis kinerja persimpangan jalan bersinyal pada perempatan Jalan Putri Ciptasari Kabupaten Kota Baru, yaitu pengujian kapasitas terhadap kinerja pada seluruh pendekat sebesar 7,842 SMP per jam dengan nilai derajat kejenuhan sebesar 0,61. Faktor yang mempengaruhi kapasitas di simpang bersinyal Putri Ciptasari Kabupaten Kota Baru adalah tingkat hambatan, samping, dan fase sinyal. Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja simpang Putri Ciptasari dengan melakukan beberapa hal yaitu penambahan lebar jalan, menyediakan tempat parkir di luar bahu jalan agar hambatan samping berkurang, dan perubahan fase sinyal. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Politeknik Kota Baru dan kepada unit penelitian dan pengabdian pada masyarakat Politeknik Kota Baru sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.